Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terutama para teman-teman yang berdomisili di Provinsi Jambi, Kabupaten Merangin, Kecamatan Jangkat, dan Jangkat Timur. Ini adalah sebuah pemandangan yang indah yang dibanggakan oleh kita-kita yang berada di daerah ini. Ini air terjun Rantau Suli. Kemudian cukup indah, insya Allah cukup indah. Dan tadi ada danau yang kita lihat, sudah ada danau yang berada di Desa Tanjung Alam. Namun di balik keindahan alam ini Hesti Garden ya di Desa Muara Madras. Namun di balik keindahan alam ini masih ada hal-hal yang masih sangat mengganjal buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang tinggal di daerah sini. Terutama daerah yang berada di pinggiran jalan Desa Muara Madras itu sudah lumayan cukup bagus. Ini jalan di Desa Pematang Pauh yang totali tanah. Tidak ada batu, tidak ada bentuk. Kalau seandainya hujan lebat, ya jalan seperti ini. Perjuangan anak-anak sekolah kita bisa lihat. Dan Pematang Pauh jalannya seperti ini. Jalan tanah yang sangat becek ke hujan. Ini kondisi ini nih yang harus dihadapi oleh rakyat atau masyarakat di daerah ini setiap hari. Karena di daerah pegunungan ya curah hujan yang sangat tinggi, di sini hampir setiap hari jalan seperti ini. Boleh dikatakan bisa dikatakan ini penuh dengan lumpur, baik pada saat datang ke sekolah, apalagi pulang dari sekolah nanti. Jadi untuk besok pagi sepatunya harus dibersihin dulu. Jalan ini lawannya ya kalau seandainya pakai mobil yang ada istilah gardan 2 ya. Ada yang kita lihat mobil itu ada yang disebut dengan mobil 4WD, 4 wheel drive. Seperti ini yang sedang lewat ini adalah mobil Toyota Hardtop. Kalau seandainya mobil city car itu biasanya tidak sanggup melewati jalur ini. Seperti Avanza Xenia, Kijang Innova nggak sanggup karena jalannya sangat licin dan dibutuhkan tenaga yang besar dan juga bodi yang kuat. Jadi mobilnya harus mobilnya seperti mobil Toyota Hardtop itu kan sudah langka sekarang ya. Ini jarak sebenarnya tidak terlalu jauh dari jalan utama. Desa Muara Madras itu 120 km dari kota Jambi, dari kota Bangko. Kemudian dari Muara Madras itu ke Rantau Suli 14 km itu sudah beraspal mulus. Jadi untuk desa Rantau Suli sudah tidak masalah. Nah, dari Rantau Suli masuk ke desa-desa sebelah kiri dan kanan jalan itu seperti ini. Ada yang jaraknya 5 kilo, ada yang jaraknya 10 kilo, misalnya seperti Beringin Tinggi itu kurang lebih 15 km. Tapi jalannya begini semua 15 km itu bisa seharian lewat. Lebih banyak motor itu lebih banyak didorong daripada dinaikin. Jadi rada-rada lucu ya. Nah, mudah-mudahan nih pihak-pihak terkait ini bisa fokus dan memperhatikan dari sini, kemudian membuat anggaran barangkali ya. Ada yang bilang untuk desa Beringin Tinggi boleh dilihat nanti di petanya. Kalau seandainya mau buat jalan itu lebih baik itu pakai dana provinsi, dan jalan pun jalan provinsi. Jadi kalau jalan provinsi ada wacana dulunya katanya mau dibuat tembus dari Kecamatan Sarawangun melalui Kecamatan Batang Asai
dan Kecamatan Jangkat Timur. Itu treknya atau jalurnya lebih dekat, nanti kita lihat. Kalau melalui jalan yang sekarang dari Kota Bangko ke Muara Siau, kemudian ke Pasar Masurai atau melewati Kecamatan Lembah Masurai, kemudian melewati Kecamatan Jangkat dan akhirnya ke Kecamatan Jangkat Timur, itu jalannya cukup jauh, memutar mengelilingi Gunung Masurai. Ada yang dekat tidak melewati Gunung Masurai tapi melewati Bukit Tungkat, cuman kelihatannya jalan ini pun cukup berat. Dari Batang Asai ke daerah sini ini tidak terlalu jauh, sekitar 30 sampai 40 km. Jadi kalau jalan itu dibangun, nah daerah-daerah yang seperti ini nih bisa menikmati jalan juga. Ini kira-kira seperti itu. Ini mereka pulang kampung ya, pulang kampung dari sekolah. Ada yang sekolah di Jogja, ada yang sekolah di Jakarta, ada yang sekolah di Jambi, ada yang sekolah di Bangko, pulang kampung 15 km yang mereka lewati seperti ini. Satu motor didorong berempat. Nah, artinya kalau seandainya mereka itu konvoy 3 motor, jadi 3 motor itu digilir. Ini motor pertama didorong dulu berempat. Habis itu motor yang kedua berempat. Motor yang ketiga berempat lagi. Naik lagi sebentar, tar di tanjakan berikutnya dorong lagi. Nah, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau seandainya suara mereka ini saya keluarkan, itu mereka teriak-teriak, "Tolong Pak, tolong, jalan ini, tolong. Kami sudah bertahun-tahun dorong motor seperti ini, sudah nggak kuat dorong motornya." Kadang ada juga kita dengar teriakan, "Nah, mana janjimu Pak Bupati?" Nah, Pak Bupati yang mana yang pernah janji? Tolong Pak, tolong. Nah, ini dia nih, teriak-teriak, "Tolong Pak, tolong." Mereka bawa kulit manis dari Desa Beringin Tinggi untuk dijual ke pasar. Bisa jadi dijualnya di Rantau Suli, terus di Muara Madras, atau di Pasar Masurai, atau ke Bangko. Sepanjang tanjakan Ke Bangko kalau dari sini jaraknya bisa mencapai 150 kilo barangkali ya. Jalan memutar cukup jauh. Ini Desa Beringin Tinggi. Dari Desa Beringin Tinggi menuju Desa Kabu. Oke, kita lihat sebentar dia lewat. Ini membawa kulit manis. Biasanya satu motor bisa membawa sampai 60-70 kilo ya, 60-70 kg. Nah, itu lihat yang dibungkus di belakang pakai karung itu kulit manis. Untuk menghidupi keluarga mereka dengan cara berjuang seperti ini setiap hari. Oke. Habis ini kita akan lihat ruas jalan yang lain di Desa Pematang Pauh. Nah, ini mobil sebenarnya kepingin nyeret mobil yang belakang. Mobil yang belakang itu minta bantuan karena tidak bisa keluar. Tapi ini cukup lama waktunya ya, prosesnya mengeluarkan mereka dari sini nih. Cukup lama dan berjam-jam. Setelah sekian jam berhasil lolos. Ini juga Desa Pematang Pauh. Di awal kita lihat mereka pulang sekolah, dan ini sudah mencapai di daerah di sana juga, di Desa Pematang Pauh juga. Di ruas yang lain tapi di tengah-tengah desa. Mereka berjuang membawa motor mereka dan bergantian, otomatis hanya satu jalur yang bisa dilewati. Biasanya kalau seandainya jalur lain di sebelah kanannya misalnya, itu butuh perjuangan lagi karena belum ada treknya, belum ada jalurnya. Jadi yang sudah kelihatan ada jalur motor itu yang dilewati setiap hari seperti itu. Kalau tidak hujan sih masih lumayan, tapi kalau hujan ini benar-benar masalah besar buat mereka. Nah, itu bisa dilihat seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Sangat luar biasa. Sementara anak-anak putri jalan kaki loh, jalan kaki ya, karena pakai motor sama jalan kaki sebenarnya nyampenya sama aja.
Cuman yang cowok-cowok itu pakai motor. Nah, ini yang putri sudah sampai di sini. Padahal mereka tadi pulangnya bareng dari sekolah. Pada jarak 1 kilo, 2 kilo dari sekolah itu jalan kaki. Karena naik motor juga seperti itu. Naik mobil juga tidak memungkinkan. Walaupun ada mobil, barangkali ya mobil roda 4. Penggerak roda 4 maksudnya itu. 4-wheel drive. Ini ruas lain, ya Allah, yang penuh dengan air. Bisa dibayangkan ya kalau kita lewat sini. Perlu keberanian, perlu keyakinan. Itu spatbor sudah copot itu di bawah itu sama dia itu. Kurang lebih seperti ini rata-rata, terutama di musim hujan. Tuh airnya begitu banyaknya. Oke, terakhir kita lihat posisi dari desa-desa ini ada di mana. Peta yang kita maksud pada video ini adalah seperti ini. Ini dari Pauh itu dari arah kota Jambi. Dari arah kota Jambi. Kemudian terus ke Sarawangun. Dan ke Batang Asai. Ini Muara Talang ini adalah Batang Asai. Kalau seandainya pada jalan normal kan harus melewati Kota Bangko, memutari Gunung Masurai ke Desa Muara Madras, kemudian Rantau Suli. Nah, jika jalur itu dibuat melalui Batang Asai, ini jaraknya tinggal sedikit sebenarnya. Dari sini kita globalkan aja ya. Nah, cuman ini nanti akan ada belok-belok di dalam sini, ke arah sini. Kemudian ini juga agak-agak ke sini. Ya, sekitar 30 kilo atau 40 kilo. Segitu aja sebenarnya. Jadi kalau lewat sini lebih dekat. Yang dari Jawa pun pulang dari Jawa akan melewati jalur ini dari Jawa nih. Lubuk Linggau, Sarawangun, sampai ke sini belok ke kiri ke Batang Asai dan menuju daerah sini lebih dekat. Kurang lebih seperti itu ya.